Ini lanjutan dari pembelajaran kita minggu yang lalu. Bahwasanya kesepakatan minggu yang lalu kalian sudah dibagi menjadi 5 kelompok hasil penyajian dari tema jenis lembaga sosial. Jenis lembaga sosial ada 5. Ya, kita nyanyikan ya. Oke, 1, 2, 3. Jenis lembaga sosial ada 5 jenisnya. Keluarga dan agama, pendidikan, ekonomi. Yang kelima, lembaga politik. Hey, ayo kita pahami, karena kita bagian dari lembaga sosial. Oke, terima kasih. Berarti harus kita pahami berdasarkan jenis kemudian fungsi dari lembaga sosial. Oke, ini saatnya sesuai dengan kesepakatan minggu yang lalu bahwa pengumpulan produk dengan jenis lembaga sosial yang ada 5 tadi. Hari ini kita presentasi. Jadi silakan Anda untuk mempresentasikan atau menyajikan produk yang kalian buat, ya. Mungkin yang tadi lembaga keluarga adalah sudah menyiapkan mana? Sudah menyiapkan lagu. Kemudian lembaga agama sudah menyiapkan hasil berupa kalender. Kemudian untuk lembaga ekonomi ya seperti mandiri. Kemudian untuk lembaga pendidikan kritik dengan beberapa tulisan. Kemudian untuk lembaga politik lembar kerja singkat. Baik, silakan untuk membersihkan waktu. Kalian bisa menampilkan dari hasil kerja kelompoknya. Silakan untuk kelompok lembaga keluarga maju ke depan. Oke. Terima kasih, silakan duduk. Oke, selanjutnya silakan kelompok dari lembaga agama. Silakan untuk menampilkan produknya berupa apa? Ke belakang. Silakan kelompok dari yang mendapatkan lembaga agama untuk menyampaikan hasil produknya. Kami dari lembaga agama Ya, silakan. Berbentuk apa, Nak? Berbentuk apa namanya? Kalender. Jadi teman-teman bisa melihat apa saja agama yang ada dibuat. Terus ya. Dari ya. Ya. Baik, apakah sudah selesai? sudah. Sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lain nanti boleh melihat hasil dari kelompok lembaga agama. Oke, baik, selanjutnya
silakan untuk kelompok lembaga ekonomi untuk menyajikan hasil produknya. Silakan maju ke depan, boleh ditempel, silakan dibantu temannya untuk menempelkan hasil produknya. Berupa apa, Nak? Pakai tangan aja dipotong. Nah, lihat ini hasil dari lembaga ekonomi. Silakan tampilkan. Silakan bacakan. Itu adalah Pengertian lembaga ekonomi. Bukan lembaga ekonomi, fungsi lembaga ekonomi. Untuk lebih jelasnya, Lembaga ekonomi adalah suatu lembaga yang memiliki kegiatan di bidang ekonomi. Ya. Demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Atau definisi dari lembaga ekonomi yang lainnya, yaitu suatu lembaga yang mengatasi berbagai masalah mengenai cara produksi, distribusian atau pelayanan suatu jasa yang diperlukan oleh masyarakat supaya kebutuhan masyarakat. baik, terima kasih. Tolong kasih upload dulu untuk kelompok lembaga ekonomi. Baik, kita lanjutkan lagi karena tadi sudah lembaga ekonomi sudah menampilkan hasil produknya. Sekarang untuk lembaga pendidikan untuk menampilkan atau menyajikan produknya. Silakan. Mana rombongan dari lembaga pendidikan? Silakan maju. Ya, silakan. Pegangin. Ayo, silakan dimulai. Dibuka dulu ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lembaga Pendidikan ingin menunjukkan hasil kerja kami yang berupa makalah. Ya, bagus. Terus? Teman-teman bisa? Jika teman-teman ingin meminjamnya untuk membaca, dipersilakan untuk membaca. Ya, terima kasih. Sekian. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok sebelum-sebelumnya sudah menampilkan hasil produknya. Silakan untuk kelompok yang terakhir, yaitu lembaga politik. Silakan maju ke depan, oke. Mungkin bisa disusun, yang perempuan bisa di tengah. Bisa diperlihatkan hasilnya mana, Nak? Lihatkan ke sini, Nak, hasil produknya. Ya. Lembaga politik. Ini hasilnya berupa tulisan singkat dengan gambar mengenai lembaga politik, yaitu fungsi, terus tujuan, kemudian pengertiannya, ya. Bisa dibaca? Tujuan melindungi hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban warga negara, menjaga keamanan dan perdamaian negara dan lain-lain. Lanjut. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan
masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Mewaspadai bahaya yang terjadi baik berupa ancaman dari luar negeri maupun dalam negeri. Mewaspadai bahaya yang terjadi baik berupa ancaman dari luar negeri maupun dalam negeri. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita selesai. Kalian sudah menampilkan produk dari tema pembelajaran kita atau tujuan pembelajaran kita, yaitu menyajikan hasil dari jenis lembaga sosial. Ayo, sekarang kita ekspresikan pembelajaran kita hari ini. 1, 2, 3. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Siap-siap karena kita akan penilaian akhir semester. Jadi untuk penilaian akhir semester 2 bab, bab 1 dan bab 2. Mudah-mudahan kita sehat semua. Soalnya online, nanti jadwalnya akan di-share di grup. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa secara khusyuk dan tenang. Silakan berdoa. Berdoa, silakan berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parwita. Saya CGP Angkatan 3 Kabupaten Ogan Ilir dari SMP Negeri 1 Indralaya. Perasaan saya setelah merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, saya merasa senang dan lega dapat melaksanakannya. Walaupun dalam praktiknya masih banyak kekurangan, baik dalam pembuatan RPP, penyusunan RPP, kemudian metodenya, dan ketika mempraktikkannya pada kelas. Masih banyak yang saya harus perbaiki. Tapi saya merasa bahwa ini adalah awal yang baik untuk melakukan perubahan. Ketika merencanakan penyusunan RPP, saya menggunakan RPP yang sudah saya buat sebelumnya, namun saya coba untuk memasukkan poin-poin berdiferensiasinya, baik itu kontennya, kemudian produknya, kemudian materinya yang memang harus sesuai dengan kebutuhan dari murid. Kita tahu bahwa murid di kelas saya memiliki minat potensi yang berbeda. Nah, hal itu yang harus saya perbaiki kembali. Ketika mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka kelihatan bahwa memang anak-anak memiliki minat, potensi, kemudian kemampuan yang berbeda. Maka kita seorang guru, terutama saya, harus mampu memberikan pemahaman sesuai dengan kemampuan siswa atau murid saya di kelas. Nah, ketika mempraktekannya, apalagi
saya melakukan pembelajaran ini mengambil tema tentang jenis lembaga sosial. Nah, kebetulan di kelas 7 materi ini diajarkan. Anak-anak di kelas 7 masih menilai bahwa pembelajaran di kelas ketika tiba pada hasil yang diinginkan, maka mereka inginnya sama, karena mereka beranggapan nanti ketika tugasnya berbeda, maka mereka merasa ada penilaian yang berbeda. Oleh karena itu, saya juga harus bisa memahamkan kepada siswa saya bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini ditujukan untuk kemampuan murid-murid berdasarkan minat dan potensi yang mereka kuasai gitu. Sedangkan penilaiannya itu sesuai nanti dengan produk yang dihasilkan oleh murid-murid. Nah, penjelasan itulah yang saya tekankan kepada murid-murid saya di kelas. Dan hasilnya mereka mau melakukan sesuai dengan apa yang mereka dapat lakukan dan mereka merasa nyaman untuk melakukannya. Itu produk yang dihasilkan pada tema jenis lembaga sosial. Kemudian kompetensi sosial emosional. Nah, pada pembelajaran di kelas, saya berusaha untuk menjaga mood mereka, menjaga perasaan mereka yang pada saat itu pembelajarannya dilakukan pada waktu siang, sehingga mereka diberikan waktu untuk bernyanyi, melakukan apa yang mereka senangi gitu ya, paling tidak untuk membangun mood mereka agar mereka mau fresh kembali kemudian belajar kembali. Sehingga anak-anak jadi bergembira, bersemangat ketika mengikuti pembelajaran. Demikian perasaan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional yang sudah saya praktikkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.